Kasus pembacokan yang menimpa Arya Saputra, seorang pelajar SMK di Kota Bogor akhirnya terungkap setelah pelaku utama ASR alias Tukul 17 tahun berhasil ditangkap di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 11 Mei 2023. Tukul Sapan akrab ASR melakukan aksinya bersama dengan rekannya berinisial MA17 dan SA18 yang telah lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam kasus ini, ASR diduga menjadi otak dari aksi pembacokan yang menimpa Arya Saputra pada bulan Maret lalu. Pelaku beraksi dengan begitu brutal, menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan Arya Saputra meninggal dunia. Pelaku kita jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76C Junto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara serta pasal 338 KUHP yang juga diganjar dengan hukuman 15 tahun penjara. Ungkap Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso saat melakukan konferensi pers pada Jumat 12 Mei 2023 lalu. Dek, Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam, Pak. Sehat kabar? Sehat ya? Sehat. Oke. Dek, ini ada salah satu saksi mata atau teman dari korban yang dibacok nih ya? Iya. Di jalan mana sih? Itu jalan itu, Pomat. Oh, di Jalan Pomat. Iya. Pomat. Seberang Pomat. Jalan- Depan ini Tapioka. Tapioka tuh apa? Pabrik yang udah tutup sekarang. Oh, oke. Dekat lampu merah nggak? Dekat. Dekat lampu merah. Kelurahan mana sih itu? Nggak tahu keluarannya mah. Oke, Kecamatan Bogor Utara ya? Kelurahan apa? Ciparigi. Ciparigi. Oke, Dek, itu kejadian jam berapa sih? Jam 9-an, setengah 10-an lah. Oh, jam setengah 10-an. Iya. Saat itu kalian lagi ngapain nih? Itu lagi mau pulang. Mau pulang? Iya. Oh, emang masuk jam berapa? Masuk jam 7. Masuk jam 7? Iya. Tapi kalian SMA mana nih ngomong-ngomong, Dek? SMK Negeri 2 Bogor. Oh, jadi korban itu adalah SMK Negeri 2 Bogor. Korbannya mah ini Bina Warga. Oh, jalan, Korban Bina Warga. Bina Warga? Iya. Oh, sekolahnya? Iya. Jadi apa hubungannya nih? Teman kampung. Oh, teman sekampung. Pulangnya biar bareng gitu. Oh, memang biar bareng begitu deh ya? Iya. Oke. Dan Ade pada saat itu, tadi pagi itu jam setengah 10 itu, sekitar jam setengah 10 itu ada di TKP ya, tempat kejadian perkara ya? Ada saya sampingnya kan. Persis sampingnya? Iya. Oke, gimana sih awal kronologisnya? Awalnya saya tuh nyebrang. Saya itu langsung teman saya disabet. Oh, Teman saya. disabet? Iya, langsung disabet, langsung dia teriak, "Ho," gitu. Oh, kesakitan gitu ya? Iya. Enggak, dia nggak bangga, teman sayanya diam. Saya ngelihat ke teman saya darahnya ngucur. Oh, pada saat disabet, dibacok ini ya? Iya. Saat itu posisi duduk diri nih? Berdiri. Oh, berdiri. Iya. Oke, sebelumnya nama korban siapa deh? Arya Saputra. Iya, Arya Saputra. Saputra. Oke. Kelas Kelas 10 TKR. 10 TKR apa tuh? 10 Otomotif. TKR. Oh, otomotif. Iya. Saya Iya. pikir tentara keamanan rakyat. Oke deh, kelas 10 TKR ya? Iya. Memang ada tawuran atau memang kayak gimana nih sebenarnya? Enggak, itu emang nggak tawuran, itu murni emang pengen pulang. Oh, pengen pulang. Iya. Ulangan terakhir. Oh, ulangan terakhir. Iya. Oke. Nah, berarti selesai ujian ya? Iya. Ujian apa sih hari ini? Ujian Sama MSBK. agama SBK. SBK? Iya. Seni budaya. SBK Seni Budaya. Oh, seni budaya. Oke. Nah, lalu percis di depan mana tadi? Di samping Tapioka dekat mana? Tapioka seberangnya, perempatan jalan. Seberangnya. Pada saat itu ada kios atau ada apa nih? Ada sih kios itu, Atau kan Pangkalan kita ini ojek lagi atau wawancara di pangkalan warung ojek? kan? pangkalan ojek. Orang-orang cuma pada videoin doang itu, nggak ada yang ngebantuin. Oke, pas dibacok nih. Ada apa? Iya. Mobil apa? Posisi waktu dibacok itu ada di jalan raya ya? Iya, jalan raya. Di jalan raya? Iya. Oke. Jalan raya memang nggak banyak motor ya? Nggak banyak mobil? Banyak. Cuman pada berhenti itu, diberhentiin, Oh, nolongin. diberhentiin. Iya. Pelaku ada berapa orang sih pada saat itu? Yang pasti ngebacok satu? Iya, Apa dua? yang bacok satu,
Oh, yang bacok satu. Iya. Dia satu motor 3 orang. Oh, satu motor. Oh, mereka bawa motor. Iya. Motor PCX. Oh, motor apa deh? PCX putih. PCX putih. Oke. Posisi teman pada saat itu memang plong ya? Dia Jalan langsung ya? Kayak gini kali ya jalan ya? Plong dia ya? jalan langsung udah habis kesabet dia langsung jatuh itu. Oh, Darahnya ngucur semua langsung. posisi pada situ diri. Iya, dia langsung jatuh tiduran. Oh, jatuh tiduran. Yang dibacok apanya deh? Sebelah sini nih rahang. Oh, rahang. Iya. Oh, oh, dibacoknya pakai apa sih? Pakai itu golok. Golok. Iya, golok Tramontina. Oke. Golok apa? Dajil gitu. Tramontina. Tramontina. Oke, dibacok nih ya. Iya. Langsung jatuh. Iya. Dan pada saat itu kalian ada berapa orang? Ada 5. Ada 5 sama korban. 5 orang. Iya, 5 orang sama Adik korban. namanya siapa? Jati Satrio Pratama. Jati. Satrio Pratama. Oke, yang kedua, Yang kedua ya enggak, nama orang kedua temannya siapa? Arya Saputra. Oke, korban ya. Korban. Yang ketiga, Febri Dewi Putra. oke, yang keempat, Ini Albar Pasya. oke, yang kelima, Jikri Jikri. Kalian semua usia di 16. 16 tahun. Iya. Oke. Lalu pada saat disabet ini langsung ngocor, langsung darahnya bersimbah darah ya? Iya. Langsung bersimbah darah ya? Langsung darahnya. Oke. Kehabisan darah, Pak. Sampai kehabisan darah tuh? Iya. Oke, memang saya lihat panjang tuh darahnya ya? Iya. Berceceran ya? Iya. Atau tumpah gitu darahnya. Oke. Nah, Dek. Lalu pada saat dibacok itu berapa kali dibacok? 1 kali doang. 1 kali. 1 kali. Rahang sebelah Kiri. kiri ya? 1 kali doang. Iya. Pedangnya juga masih mengkilat, masih baru. Oke, Pak. masih baru kayaknya, diduga baru ya? Iya. Oke, diduga dibacok pakai golok apa parang? Golok. Golok. Oke, Dek. Dalam hal ini ada dendam nggak sih sebenarnya antara terduga pelaku dengan korban ini? Nggak ada. Nggak ada dendam mah. Oh, nggak ada. Iya. Oke, tapi mereka udah saling kenal? Belum saling kenal mah. Belum saling kenal? Iya. Oh, kenapa kok bisa sampai dibacok? Iya, dia Nggak kayak tahu saya nyari juga. nama, kayak so jagoan gitu dia. Oh, Jadi oke. nanti kayak gini, gue dapat darah nih Oh, gitu. So jago nih Iya. cari nama dengan Iya. cara ngebacok orang. Iya. Oh, begitu ya. Nah, situasi nggak macet ya tadi pagi ya? Tadi pagi agak macet. Agak macet. Oke. Hafal mungkin plat motornya? Nggak hafal motornya. Nggak hafal ya? Cuman motornya doang tahu. Ini Warna? PCX putih. Putih. Ya. Putih semua ya? Iya. Oke. Korban pada saat itu siapa yang nolong, Dek? Nggak ada. Saya doang sama teman saya. Sama teman-teman saya. Oke. Tapi alhamdulillah ada abang-abang anak kuliah, no. Iya. Oke. Yang Ada ngebantuin ya. Dia anak-anak kuliah Iya. 1 orang. yang bantuin? Iya. Oke, pada saat korban dibacok, kan langsung jatuh nih ya? Iya. Tergeletak di jalan raya. Di jalan raya? Bukan, Iya. dia Di tanah? di gapuranya. Di depan gapura. Oh, di depan gapura. Iya. Oke, pada saat dibacok, gimana tuh? Warga spontan nggak? Langsung tanpa dikomando, langsung datang nggak? Atau dipelototin dulu? Langsung datang sembari videoin foto. Oh gitu? Iya, nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang nolongin, nggak ada yang berani? Nggak. Oke, berarti korban sempat koma dong ya? Nggak. Iya. Iya. Koma di tempat? Kita sadarkan diri. Pak. Oke, tidak sadarkan diri. Iya. Kalau pelaku ini sekolah di mana sih? Pelakunya mah kayak sekolah di ini. Oh, terduganya, iya, Iya. saya juga udah dengar sebenarnya sekolah terduga di sekolah terduga pelaku Iya. kelas berapa deh? Nggak tahu kalau kelasnya mah. Belum Oh, tahu belum dia. tahu. Iya. Tadi kalian kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 itu kelas Kelas 1. kelas 1. Oke. Jadi kalian belum tahu ya Iya. kelas berapa terduga pelaku ini? Belum. ya? Belum. Oke. Mungkin ada yang satu lagi bisa saya wawancara? Oke, siapa yang mau diwawancara? Sama. Ayo, Pak. sini. Sama. Oke. Dek, ciri-ciri terduga pelaku gimana nih? Saya pakai celana abu-abu, pakai jaket, pakai topi, badan berisi, Oh, badan berisi. ya, Oh, sama tinggi. memang dia pakai baju seragam ya? Baju, pakai jaket, cuma celananya doang, celana SMK gitu, celana abu-abu. Nama adek sebelumnya siapa nih? Muhammad Jikri, Muhammad Jikri. Iya. Umur umur 16 tahun, 16. Iya. Kelas kelas 10. kelas 10 sama dengan Iya, adek yang tadi ya umurnya. iya, umur sama. Oke. Lalu dua pelaku, maksudnya 2 orang lagi yang menemani gimana? 2 orang lagi yang menemani, Kan bawa motor tadi ya? Iya. 3 orang kan ya? iya, Dia yang bawa nggak? Apa dia bonceng? Apa dia di tengah? yang ngebacoknya, yang bacoknya emang belakang Pak. Oh, yang paling belakang? Iya, Oke. Nah, lalu setelah dibacok, apakah pelaku langsung kabur?
langsung kabur, tapi dengan rasa bangkai dia kayak nodongin itu, Oh, dia nunjukin? Iya, Mengarahkan ke atas. iya Gitu. mengarahkan ke atas. Oh, Ade pada saat itu di mana? Ya gitu Pak, shock gitu sama kaget. Ya gitu Pak, shock gitu sama kaget, nangis gitu. Oh, nangis? Nggak nyangka. Oh, Ade yang ini ya, yang bareng sama korban ya? Iya. Bareng tadi ya? Oke. Nah, jadi dia sempat mengacungkan senjatanya, goloknya Iya. ke atas. Ya kayak dengan rasa bangga gitu. Merasa bangga. Enggak, dia pas ngebajak dia bilang, "Ayo" gitu. Oh, ayo. Oke. Dia langsung kabur tuh? Iya, langsung kabur. Mau dikejar sama anak kuliah yang tadi, tapi katanya macet ya. Jadi nggak kesempat, dia pelakunya langsung ngebut. Oh, oke. Nah, anak kuliah ini tadi bawa motor, bawa mobil? Motor. Bawa motor? Iya. Ade pada saat itu berlima tadi, posisi lagi ngapain nih? Barang juga? Lagi nyebrang. Oh, Lagi nyebrang sama nih. ya? Iya, lagi Sama pengen mau nyebrang ya? Ya, pengen arah pulang, pengen pulang. Oh, Mau oke. naik angkutan. Ah. Dan kira-kira pelaku ini, bukan kira-kira, apakah pelaku ini kalian kenal? Kagak. Enggak. Iya. Golok habis itu dikemanain goloknya? Masih ditaruh tas ya? Ditaruh ya? Hah? Ditaruh di tas kalau nggak salah, Pak. Ditaruh di tas? Iya. Oh, dibawa sama dia? Iya. Oke. Dan korban meninggal di dunia nggak? Meninggal dunia nggak? Meninggal, Bang. Meninggal, langsung meninggal? Iya. Katanya perjalanan ke rumah sakit meninggal? Iya, perjalanan ke rumah sakit pas di ambulan juga kayak masih ada suara apa tuh ya? Net gitu. Dep, Oh, kayak gitu. oh di ambulan? Iya, iya. Pas mengembuskan napas terakhir? Oh, pas mengembuskan napas terakhir? Iya. Jadi kamu setelah jambret, ya, coba kamu ceritakan kamu berurusan dengan hukum itu dari yang pernah kamu lakukan mana aja? Dari yang itu, yang jambret Jambret, ya. Terus setelah itu, sama ini. yang sebelumnya katanya bacok di Bogor Kabupaten Itu yang beda yang janjian. janjian ya? Ya, artinya kan kamu melakukan juga kan? Terus selain itu apa lagi? Sama ini. Udah. Sama ini? Ya. Ini gunung ya. Udah ya. Oh iya. Jangan lewat garis dong, tolong. Jangan lewat garis, teman-teman. Oh, mau ngambil barang bukti ya? Foto ya? Ya. Jaga. Kanan kiri. Merah. Yang kopi buat ini. Keluarga korban nanti. Oh ya nanti. Sudah siap? Lu udah pada kumpul? Sudah siap semuanya? Selamat sore, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan media. Pada sore hari ini kita dari Polresta Bogor Kota akan melaksanakan press release ya, press conference terkait dengan tindak pidana setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, subsidiar barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Seperti kita ketahui, ya, tentunya kejadian ya terkait dengan tawuran pelajar, ya, ini dari Polresta Bogor Kota telah melakukan upaya preemptif dan preventif, ya, serta represif, ya. Namun kita kedepankan, kita dominankan untuk upaya preemptif dan preventif ya. Di antaranya seperti kegiatan Police Goes to School ya. Kita datang ke sekolah-sekolah ya bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Kemudian kita menjadi inspektur upacara, memberikan pesan Kamtibmas ya, menyampaikan nomor aduan saya sehingga dari para siswa dan guru bisa menyampaikan keluhan, saran, masukan kepada saya langsung ke Kapolresta Bogor Kota, sehingga
saya bisa melakukan upaya-upaya solutif ya terhadap permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh siswa ataupun dari guru-guru. Kemudian kita juga melakukan upaya seperti patroli cyber, kita menelisik, melihat ya apakah ada tantangan via Instagram ya dan lain sebagainya, sehingga kita bisa hadir di lapangan sebelum kejadian, sebelum suatu tindak pidana terjadi untuk mencegah jatuhnya korban. Kemudian kita dari Polresta Bogor Kota juga membuat grup Satgas Pelajar yang berisikan ya Polri, kemudian para Satgas Pelajar yang merupakan tenaga pendidik baik itu guru di masing-masing sekolah baik SMP atau SMA, juga ada gurunya, juga ada kepala sekolah, memberikan informasi ya terkait dengan misalnya ada jam kepulangan, jam kelulusan, atau jam selesai ujian, sehingga petugas kita bisa dari Polri bisa hadir di lokasi yang rawan, lokasi perlintasan, sehingga bisa mencegah kalau ada ya yang melakukan tindak pidana seperti tawuran dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan patroli ya sinergitas 3 pilar, Polri, TNI, kemudian dari Satpol PP rutin ya, baik itu pagi, siang, dan malam untuk mencegah kerawanan-kerawanan ya seperti tawuran dan lain sebagainya. Kemudian saya juga membagikan nomor aduan ya, nomor aduan Kapolresta Bogor Kota dengan nomor 0878 100 100 57. Ini baik dalam setiap kegiatan sambang, kegiatan Jumat curhat, kegiatan ngopi bareng Kapolresta, dan juga kunjungan ke sekolah-sekolah. Kemudian kita juga melakukan operasi seperti operasi minuman keras, ya, operasi obat-obat terlarang, dan juga operasi knalpot brong. Karena kita ketahui bahwa miras ya dan obat-obatan merupakan salah satu ya penyebab dari orang melakukan kenakalan atau kejahatan-kejahatan tersebut. Juga kita operasi petasan dan lain sebagainya. Knalpot brong ini karena bisa memicu salah paham, bisa menjadi tantangan-tantangan yang bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga banyak masukan dari masyarakat yang meminta supaya knalpot brong tersebut ya untuk dioperasi sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang mungkin sedang ibadah, ya mungkin ada yang lanjut usia, ada yang mau ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebagian dari upaya preemptif dan preventif kita. Dan juga yang pada hari ini kita press release, ini adalah upaya represif kita ya atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian, bahwa saya ingatkan kembali bahwa kejadian ini terjadinya itu 10 Maret 2023, 2 bulan yang lalu, dan tersangka ini kita amankan ya itu kemarin ya dari Jogja ya, bahwa kejadian saat itu tanggal 10 Maret itu ya diawali dengan bahwa 3 tersangka, salah satu tersangka namanya Bani ya. Bani ini sebagai pemilik motor dan juga pemilik senjata tajam ya. Dia mendapatkan tantangan dari saudara Ambon ya melalui Instagram ya, dan membuat Bani menjadi emosi ya. Lalu Bani ya mengajak temannya ya, teman sekelas ini, ada Salman dan ada ASR yang sekarang ini kita amankan. Jadi mereka 3 orang itu teman sekelas. Mereka bersepakat untuk mencari Ambon. Nah, namun Ambon yang dicari tidak ketemu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari aliansi sekolah yang merupakan bagian dari aliansi sekolah yang dicari. Nah, kemudian mendasarkan pada ciri-ciri seragam ya, pelaku ini ya melakukan tindak pidana menyabetkan ya gobang senjata tajam tersebut ke korban ya. Korban dan tersangka ini tidak ada urusan secara pribadi ya. Korban bersama teman-temannya waktu sedang pulang sekolah, selesai melaksanakan ujian ya. Kemudian tiba-tiba pelaku ya hanya mendasarkan pada warna seragam yang merupakan bagian dari aliansi
yang dimusuhi oleh si pelaku ya, kemudian menyabetkan gobang tersebut sehingga korban meninggal dunia ya, beberapa saat, beberapa jarak di sekitar TKP ya. Kemudian kita lakukan penangkapan kurang dari 1 kali 24 jam, 2 tersangka tertangkap, baik itu yang memiliki gobang, baik itu yang mengendari motor, dan juga yang digonceng di bagian tengah motor ya. Jadi yang di depan dan di tengah sudah kita amankan dalam tempo 1 kali 24 jam, kurang dari 1 kali 24 jam. Nah, untuk tersangka yang kita amankan ini pelarian waktu itu ya, karena waktu itu setelah melakukan tindak pidana dari 3 tersangka ini ke sekolah ya, kemudian tahu bahwa 3 tersangka ini dicari oleh polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. 3 tersangka ini melarikan diri ya. 2 berhasil ditangkap waktu itu di daerah Banten. Nah, kemudian 1 ini melarikan diri ya. Setelah kita tangkap, kita dapatkan keterangan bahwa pelaku ini ya ke Cianjur ya, setelah dari Bogor. Nah, ke Cianjur itu ketemu dukun ya, berharap tidak bisa ketangkap ya. Kemudian lanjut ke terminal Kampung Rambutan Jakarta ya. Kemudian dari terminal Kampung Rambutan menuju Jogja. Dari pelaku ini berpendapat kenapa ya berlari ke Jogja, karena dipikir bahwa di Jogja itu biaya hidup murah dan lain sebagainya. Kemudian pelaku ini ya sempat di Jogja tidur di terminal-terminal, kemudian di masjid-masjid ya, dan juga mengganti namanya dengan nama Dian ya. Dengan nama Dian ya, mengaburkan namanya. Jadi tidur di masjid, tidur di terminal, kemudian menjadi pengamen ya. Jadi upaya bertahan hidupnya adalah dengan mengamen dan kemudian bekerja di warung Indomie ya di daerah Bantul, Yogyakarta. Dan kemudian tim kami dari Polresta Bogor Kota terus melakukan upaya-upaya pengejaran terhadap pelaku ya. Dan didapatkanlah pelaku saat itu di Jogja dan kita amankan, kita bawa ke Polresta Bogor Kota. Kita jerat pelaku ya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dengan bunyi sebagai berikut bahwa setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dan juga barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Perlu diketahui bahwa tersangka ini ya, sebelumnya juga adalah seorang residivis, pernah melakukan jambret ya, kemudian menjalani tahanan di Polsek Kelapa Nunggal, kemudian berlanjut di lapas ya. Demikian. Ada yang ditanyakan? Baik Komandan, terdeteksi di Jogja itu dari laporan masyarakat atau memang Buser sendiri yang melakukan upaya pengejaran sampai hasil penyelidikan ya, ya dari petugas reserse, juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Kita gabungkan itu semua ya, dan didapatkanlah data ya, bahwa pelaku berada di Jogja. Lalu selama pengejaran itu apakah ada komunikasi antara pihak Polres ini dengan orang tua pelaku, Pak? Komandan? Kita melakukan komunikasi ya, baik dengan semua pihak ini juga melakukan komunikasi dengan pelaku ya. Tidak ada dugaan keluarga menyembunyikan atau memberikan keleluasaan dia untuk bergerak kemana-mana, Pak? Dari keluarga tidak mengetahui keberadaan dari tersangka ini. Untuk pihak lain kemana? Ya. Ada yang turut membantu pelarian pelaku? Sementara kita dalami dulu. Ya. Sementara belum ada. Ya. Untuk motif? Untuk motif ini karena yang tadi sudah saya sampaikan bahwa karena ada tantangan via IG. Jadi Bani ini dia memasang fotonya di daerah tempatnya aliansi dari si Ambon tadi.
Ini inisial, Ambon itu adalah inisial ya, inisial atau sebutan. Jadi bukan mewakili nama suku tertentu, bukan. Jadi ini adalah suatu aliansi, bagian dari aliansi SMA nah itu, atau SMK nah itu. Nah kemudian karena merasa tertantang atas kenapa foto kamu ini ada di wilayah saya istilahnya gitu ya. Nah ini menantanglah dari si Ambon ini kepada si Bani. Nah Bani merasa tertantang, mengajaklah si Salman dan juga tersangka yang kita amankan. Dan dari 3 tersangka ini melakukan tindak pidana tersebut. Komandan, itu akun yang menampilkan tantangan itu apa juga ditangkap atau diperiksa? Nah, ini akan kita dalami ya. Kita akan dalami, kita akan lakukan pemeriksaan juga tentunya. Tim cybernya udah jalan dan Tim cyber sudah jalan. Tim cyber sudah jalan. Komandan, untuk kondisi psikologis dari si Tukul ini setelah 1 hari ditahan di Polres ini seperti apa ya, Dan? Nah, ini kita mengundang Bapas ya, dari Bapas Kemenkumham ini mendampingi dalam proses pemeriksaan dan nanti tentunya kita akan undang dari ahli psikologis juga. Sedikit terganggu atau memang santai aja gitu? Pemeriksaan berjalan normal karena orang tuanya mendampingi. Orang tua dari pelaku mendampingi. Dia semalam ditempatkan di sel khusus atau memang disatukan? Oh, di sel khusus. Berarti Terpisah. Sel anak. Sel anak. Sel anak. Iya. Seorang diri atau memang? Seorang diri. Iya. Ada lagi? Tidak ada. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih lihat dulu komandan ini? Boleh kasih lihat dulu ke media boleh? Wajahnya dikasih lihat, komandan? Komandan, maaf ini orang tuanya mau ngeliat, komandan. Orang tuanya. Bisa keluar, adik gua nggak bisa selamanya, Ki. Gak ada yang bisa gantiin adik gua, Ki. Keji banget kelakuannya, pikiran gua. Gua aja yang ngedidik dari kecil. Gak pernah nyakitin anak gua. Gua sebagai orang tuanya gak pernah nyakitin, gak pernah nyentil, gak pernah mukul. Agi main makecok aja, ya Allah. Adik saya sekolah, Ki. Bukannya tawuran, bukan. Kecuali adik saya tawuran, Ki. Boleh kalian gitu, Ki. Adik saya pulang ke rumah. Mau ketemu orang tuanya, Ki. Apa gara-gara saya dia ngurusin sama orang Kecil pelakuanmu, Ki. Demi Allah wa Rasuli. Gak terima. Tolong ya, Pak. Kita tangkap Bu. Nanti kita pemeriksaan secara maksimal juga Bu. Nanti kita limpahkan kepada jaksa dan juga ke pengadilan. Kecuali emang Arya sama pelaku itu emang lagi tawuran. Ini masalahnya lagi mau pulang sekolah. Kerja kerasnya ya. 2 bulan kami menunggu. belum hati saya dari kemarin saya anak. Hukum mati aja dia. Arya juga meninggal, dia harus meninggal juga. Hukum mati kalau bisa. Orang teh bukan apa-apa, cuma ingin pulang. Habis ulangan, tahu-tahu datang udah meninggal. Coba gimana itu? Jangan ada yang mau kayak Ayah lagi. Semoga dia doang, tapi dia harus dihukum yang berat. Iya. Saya sebagai ibu kandungnya sakit banget. Dia ada di keluarga dianya. Coba pikirin apa? Sebagai ibunya, mana ibunya? Ada nggak? Keluarga Agi mana, Bud? Minta maaf. Mana orang keluarga tuanya? saya? Mana? Saya sebagai ibunya yang DT-in, yang ngongkosin dari kecil, pengen jadi itu anak, sakit banget, kebelain buat Arya, ya, Biar Arya jadi itu orang aja. sukses. Malah kayak gini. Mana buat keluarga Agi? Mana? Sampai detik ini keluarga Agi belum datang juga kemana? Bawa aja dia ke makamnya dulu, biar lihat makamnya Arya kayak gimana. Dia pengen dikubur apa gimana dia? Tapi Bu nggak ada mimpi. Kuat banget. Ya
yang penting Agi udah ketangkep. Tapi aku belum lihat mukanya. Oh dia tega matiin anak orang. Orang dididik, sama orang diajarin apapun. Yang sabar ya Bu ya. Percayakan kepada kepolisian, jaksa, sama pengadilan untuk memberikan hukuman yang setimpal. Ya amin ya Pak, ya makasih banyak tahu ya Allah, Hukuman dia aja, Pak. Ya Allah, adik saya mau pulang bukannya mau tawuran, Pak. Pak hukum aja ya Pak ya, seberat-beratnya hukuman dia ya Pak ya. 17 tahun. 17 tahun 11 bulan. Enggak 20 Pak. 17 tahun 11 bulan. 20 Pak. 20 Pak, anak saya meninggal Pak. 20 Pak. Anak saya meninggal Pak. Kehilangan banget Turut Pak. berduka ya Bu. Ini kita lakukan pemeriksaan profesional dan maksimal. Kita nanti limpahkan ke jaksa dan pengadilan. Pokoknya saya minta yang setimpal dan itu mati aja Pak. Anak saya teh bukannya tawuran, mau pulang itu teh. Tahu-tahu teh udah ketemu udah meninggal. Sampai mati aja Pak. Ya Allah ya Rabbi. Bapak ini kan dia kan mantan napi ya. Ya. Emang tidak ada Tentunya ada tidak pemberatan. ada pemberatan Ada ya. pemberatan. Pasal-pasal yang menyulitkan pihak kepolisian untuk menangkap itu kan kabur 2 bulan tidak ada pasal lagi. Kita udah jerat dengan 2 pasal. Pertama tentang perlindungan anak, kekerasan itu pasal 338 KUHP. Nah tentunya dengan keyakinan hakim, apalagi dia sudah residivis juga, insya Allah ada pemberatan. Ya. Amin. Terima kasih ya Pak atas bantuannya semuanya. Lihat tuh dia dengan keadilan Dede. Ya Allah Dede, hukum kayak Dede. Masalah ya Dede, ya Allah Dede. Tapi berjuang segini sampai titik darah penghabisan dia nggak pernah capek. Dia tiap hari nge-tag TikTok, Instagram, Polresta Humas ya untuk secepatnya menangkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dede, mudah-mudahan dapat keadilan ya Dek. Yang sama sama Dede ya Dek. Amin. Ke ruangan Bu kita. Dua kalinya dan dari turunan-turunan dari informasi dari senior-senior juga ke situ. Berarti memang sering ke situ ya. Kalau untuk ke Yogyakarta sendiri itu atas arahan dari gurunya atau? Oh tidak ada, karena kan dia sebenarnya kenapa dia bisa lari ke Jogja itu karena dia juga menggelapkan uang dari temennya yang seharusnya digunakan untuk membayarkan seragam. Berapa besarnya mungkin? 1 juta. 1 juta itu ya. Terus teman sekolah kelasnya gitu? Iya, jadi dia itu memesan baju ke temannya juga yang sudah jadi uang itu harusnya digunakan untuk melakukan pelunasan, namun malah digunakan untuk kabur. Seragam sekolah apa seragam geng? Kenapa? Seragam geng atau seragam kelompok? Kelompoknya dia. Bang, ada tenggat waktu untuk kecepatan kapan pelimpahan ini? Karena kita targetkan 2 minggu sudah kita limpahkan ke pihak kejaksaan. Bang, saat dia diringkus itu lagi ngapain sih dia Bang? Ya dia saat kami lakukan penangkapan dia baru 3 hari bekerja sebagai pegawai di suatu rumah makan di daerah Bantul, Yogyakarta. Iya. Lagi ngapain dia waktu diantar? Waktu itu dia sedang melakukan pelayanan, melayani. Karena sebagai pelayan. Kalau pengakuan di tempat makan itu sempat benar atau tidak, karena tahunya kan itu kan dia namanya sudah berganti nama menjadi nama lain atas nama dia. Jadi tidak ada yang tahu atas inisialnya ASR itu siapa. Bang, itu dia bisa dapat pekerjaan itu dari mana? Dia dia hanya berusaha. Awalnya dia itu kan pekerja pengamen karena melihat pengamen juga hasilnya juga berat dan segala macam. Dia mencoba untuk melamar pekerjaan dan diterima baru bekerja selama 3 hari. Nah, uang 1 juta itu habis untuk sehari-hari berarti? Habis untuk sehari-hari. Kemudian juga ada untuk beli makan, ada juga untuk dia sempat beli HP namun juga tidak lama kemudian dijual untuk dia hidup sehari-hari. Bang, dari hasil keterangan yang diterima mungkin dari
pemeriksaan itu ada kemungkinan dia akan pergi lagi nggak sih Bang? Kalau misalkan dia nggak ketangkap gitu di Jogja gitu. Sementara kita masih lakukan pendalaman, tapi dari hasil keterangan yang bersangkutan juga dia memang lebih prefer di sana karena biaya hidupnya lebih murah. Selama pelarian dia sempat merubah rambut atau yang lainnya, mungkin ada upaya-upaya seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Di Dia hanya merubah nama aja Bang ya? Di warung Indomie itu baru berapa hari kerjanya Bang? Baru 3 hari. Baru 3 hari ya. Pak, dia menggunakan narkoba nggak sih atau minum gitu? Enggak. Bang tadi kan disebutkan dia sempat ke dukun juga Bang ya? Itu dia gimana sih Bang maksudnya? Ya dia sebenarnya di Cianjur itu ada suatu tempat menurut keyakinan mereka itu orang pintar yang memang rujukannya itu ketika misalkan mereka itu mau tawuran itu dia seorang guru spiritual itu bisa mengecharge ilmu supaya dirinya itu kebal. Nah kemudian kaitan dengan kenapa setelah melakukan itu dia berangkat ke sana, dia itu ingin meminta sebuah bantuan supaya dia itu tidak tertangkap. Namun akhirnya juga kita tangkap. Cianjurnya dari mana? Cianjur Selatan. Di Cianjur. Bang kalau dilihat dari karakter kan dia tuh lihai kayaknya Bang untuk menganalisa biar gimana caranya dia biar nggak ketangkep, itu menurut Abang gimana sih? Ya, kalau menurut dari hasil pemeriksaan karena dia sudah terbiasa. Kemudian juga kan kita punya track recordnya juga dia sudah residivis. Kemudian juga sehari-harinya juga dia juga dalam kegiatan kekerasan juga bukan yang pertama kalinya, karena beberapa kali hasil pemeriksaan juga dia pernah melakukan terlibat langsung dalam tawuran yang janjian. Bang sebelum dia sendiri nggak menyesal Bang? Menyesal. Bang sebelumnya dia memang pernah ke Yogyakarta juga apa sebelum melakukan pembunuhan ini? Pernah sekali katanya ada kegiatan wisata. Makanya dia familiar dengan wilayah Jogja. Selama pelarian itu sempat berkomunikasi dengan keluarga nggak sih Bang? Tidak ada. Tidak ada Kontak ya. Jadi dia ada